Gadis cantik ini sedang tidur siang, lalu seseorang menarik selimut. Kemudian masukkan sebuah bola ke mulutnya. Selanjutnya gunakan lakban untuk menutup mulut Marci. Marci berjuang tetapi lawannya terlalu ramai. Tangan dan kakinya diikat dengan keras. Dalam teriakannya, ketiga penculik masukkannya ke bagasi mobil. Ini adalah film sekolah remaja yang mendebarkan. Anda akan tidak bisa berpikir ketiga gadis ini hanya murid SMA. Lebih dari itu, adalah sahabat Marci. Mereka disebut 4 wanita cantik di sekolah. Hari ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun Marci. Ketiga sahabat telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Tapi ketika mereka membuka bagasi untuk bersiap memfoto, lalu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Ternyata, bola yang memasukkan di mulut Maris sudah membuatnya tidak bisa bernafas lagi dan mati. Ketiga orang mereka segera panik. Julie menyarankan untuk segera melapor ke polisi. Tapi Courtney tidak setuju. Saya tidak ingin merusak masa depan saya karena lelucon ini. Kita adalah sahabat Marci. Hanya kita tidak mengatakan. Maka tidak ada yang akan meragukannya. Jadi bagaimana kita bisa menipu ya? Pertama, Courtney menelepon ke sekolah. Berpura-pura ibu Marci untuk mengajukan cuti sekolah. Kebiasaan, Marci sangat sedikit libur jadi kali ini guru tidak curiga. Kemudian ketiga orang mereka seperti biasanya dengan sombong pergi ke sekolah. Mereka seperti belum pernah terjadi apapun. Setelah sepulang sekolah, mereka memikirkan cara menangani mayat Marci. Yang pertama adalah terletak Marci ke tempat tidur. Bersiap untuk membuat adegan Marci dan seorang pria sedang berhubungan seksual. Karena bermain terlalu keras menyebabkan kematian. Di pihak lain, gadis lembut yang diatur oleh guru untuk memberikan pekerjaan rumah Marci juga sedang dalam perjalanan ke rumah Marci. 3 gadis yang selesai menyiapkan adegan dengan bangga bersiap untuk pergi. Ketika mereka baru membuka, segera melihat Mary berdiri di depan pintu. Courtney mencoba menipu Mary agar pergi. Tiba-tiba Mary melihat status Marci melalui celah pintu. Dia dengan takut turun lantai. 3 gadis sedang menangani mayat sahabat mereka Marci. Mereka awalnya adalah sekelompok 4 wanita cantik. Tapi baru saja ketiga orang karena ingin mengucapkan selamat ulang tahun Marci. Siapkan dia lelucon aneh. Marci tidak beruntung menelan bola ke tenggorokan yang menyebabkan kematian. Jadi ketika ketiganya akan membuat adegan Marci palsu dengan pacarnya. Karena bermain berlebihan menyebabkan kematian. Mereka pikir rencana ini Tuhan tidak mengenal iblis atau tidak. Tidak terduga, adegan ini terlihat oleh Mary, murid itu membawa pekerjaan rumah Marci. Mary ketakutan dan bergegas keluar kamar. Courtney hanya bisa menangkapnya. Dalam kesulitan, kebijaksanaan muncul. Courtney mengundang Mary untuk menggantikan Marci untuk bergabung dengan tim saudara perempuannya yang hangat ini. Hanya berpikir untuk bisa menjadi seseorang yang dicintai oleh seluruh sekolah. Mary segera setuju untuk membantu mereka simpan rahasia ini. Jadi mereka bertiga membawa Mary untuk mencari stilis. Lanjutkan untuk mengubah penampilannya. Setelah makeover yang canggih, kebesokan harinya Mary menjadi gadis tercantik di seluruh sekolah. Tapi Julie karena hatinya tidak mengizin, jadi memilih keluar kelompok. Dia mulai berkencan dengan Zack. Tapi bagaimanapun, kertas tidak bisa menutupi api. Polisi dengan cepat menemukan ke Courtney Cheer Julie untuk melakukan investigasi. Keluarkan juga bolanya dan tanyakan bagaimana mereka mendapatkannya. Tapi karena sifat mereka bertiga terlalu keras kepala. Jadi polisi tidak menemukan petunjuk lagi. Kemudian polisi menemukan Mary. Mary juga tidak menyukai Marci sebelumnya. Jadi dia banyak bicara tapi tidak mengerti maksudnya. Kelompok itu terus memberontak seperti layang-layang di angin di sekolah. Tapi sifat Mary dengan cepat menghancurkan Courtney. Melihat Mary nanti menjadi pemenang musim pertama kontes kecantikan. Courtney segera tidak puas. Dia datang untuk mengajar Mary tanpa alasan. Tapi Mary tidak menakutkannya. Bagaimanapun, Mary memegang pegangannya. Courtney marah bersiap untuk bermain trik. Kebesokan hari, di seluruh gang di sekolah ada banyak foto yang jelek Mary. Jadikan dia sasaran ejekan teman-temannya. Julie sekarang dibawa saran pacarnya yang pergi ke kantor polisi untuk menyerah. Siswi ini menyedihkan. Dia baru sampai sekolah dia sudah menemukan bahwa semua koridor terpampang dengan foto-foto jelek dia. Masa lalu yang tidak terlalu indah sekali lagi digali secara terbuka oleh semua orang.
Ini menyebabkan Mary diejek oleh teman-teman sekelasnya. Gangguan mental Mary langsung pingsan di depan Courtney dan Cheer. Kalian berdua adalah dua gadis yang diikat bersama seperti ubur-ubur. Seminggu yang lalu ketiganya menyiapkan kejutan untuk sahabat mereka Marcie. Tapi tanpa diduga, dia secara tidak sengaja membunuhnya. Mereka tidak memilih untuk melaporkan ini ke polisi dan merahasiakannya. Tapi barusan Julie tidak tahan menyalahkan diri sendiri. Dia sudah ke kantor polisi untuk mengakui salah. Tapi polisi sudah mengatakan mereka sudah selesai kasus ini. Marcie diperkosa dan dipermalukan oleh seseorang, yang menyebabkan kematiannya. Lebih dari itu, mereka juga menemukan DNA pria itu di tempat tidur. Hal ini membuat Julie sangat panik. Rupanya Marcie terbunuh oleh tangan mereka sendiri. Kenapa muncul seorang pria? Julie juga bisa menebaknya. Pasti hari itu setelah kalian bertiga selesai membuat adegan. Courtney diam-diam kembali rumah Marcie. Lebih dari itu, membawa pria yang sudah lama mendambakan Marcie untuk melakukan penghinaan terhadap Marcie. Marcie yang malang masih harus menanggung kejahatan ini sampai dia mati. Julie kembali ke sekolah dan membantu Mary berdiri. Dia memarahi Courtney karena tidak melakukan hal-hal sejauh ini. Di perjalanan kembali rumah, mereka bertiga mendiskusikan bagaimana menghadapi Courtney. Sangat cepat mencapai final kontes kecantikan setahun sekali. Tidak menebak, Courtney terpilih menjadi juara. Courtney naik ke atas panggung untuk menerima piala dan memberikan pidato. Saat ini dia adalah ratu. Dan pacar Julie melakukan desain teknis di belakang layar. Setelah bekerja sebentar, dia menghubungkan suara di kartu ulang tahun ke speaker. Saat ini seluruh aula bergema dengan rekaman Courtney. Aku sudah membunuh Marcie. Selanjutnya, itu diputar berulang kali. Sebenarnya, hari itu ketika Julie menanangi mayat Marcie. Secara tidak sengaja menemukan kartu ulang tahun lalu. Dia dengan mudah membuka rekaman. Lalu putar ulang rekaman Courtney di seluruh aula. Setelah kebenaran terungkap, teman-teman menunjukkan ekspresi terkejut. Juga mulai mengutuk Courtney. Courtney dimarahi semua orang. Ini adalah akhir dari melakukan sesuatu yang salah dengan hati nurani.